Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan dan tetap dalam keadaan bahagia. Ya, teman-teman semua, hari ini Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 sore ini, tepatnya sore ini baru aja saya menyelesaikan pengiriman barang ke perumahan daerah Tangerang ya. Ini sepertinya perumahan baru, di jalanannya belum bagus dan tempatnya agak pinggir ya. Ini di pinggiran Tangerang, di daerah sekitar Sepatan, tapi ini bukan Sepatan. Saya sangat bersyukur karena sampai dengan saat ini saya masih diberikan nikmat sehat, terutama saya masih bisa menjaga kesadaran diri saya, masih terus bisa menikmati waktu demi waktu yang Tuhan berikan kepada diri saya ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba, kita sambil jalan ya teman-teman. Oh ya, ini mohon maaf ya karena jalanannya tidak begitu bagus, karena ini perumahan ini masih di daerah terpencil, sehingga jalanannya masih perlu perbaikan, mungkin bertahap ya. Jadi ini kaitannya dengan perjalanan ya. Memang ada kalanya perjalanan yang kita lalui seringkali melalui jalan-jalan berbagai macam jenis jalan ya. Ada kadang-kadang kita menemukan jalan yang bagus, lancar, namun ada kalanya kita akan melalui jalan-jalan yang kurang bagus dan tidak nyaman untuk dilalui. Namun terlepas dari kondisi jalan, itulah konsekuensi perjalanan yang
harus kita lalui. Tak selamanya jalan yang kita lalui itu mulus, dan tak selamanya jalan yang kita lalui itu rusak. Jadi sudah hukum perjalanan, setiap kondisi jalan tentu akan kita lalui. Jadi teruslah melanjutkan perjalanan. Yakinlah dengan tujuan. Apapun kondisi jalan yang kita lalui, sudah selayaknya kita nikmati. Dan dengan adanya jalan yang tidak mudah, terjal, rusak, maka ketika kita menemukan jalan yang bagus, tentu kita akan bisa lebih mensyukuri, lebih menikmati jalan-jalan tersebut. Jadi tetaplah bersemangat lah. Lalu selanjutnya saya akan mencoba mengutip dari pesan orang suci. Saya ambil dari ajaran yang pernah saya dapatkan dari teman Buddha saya. Begini katanya: hidup di masa lalu membuat kita kecewa. Hidup di masa depan akan membuat kita was-was. Maka hiduplah saat ini. Nikmatilah apapun yang ada saat ini, karena momen ini sangat berharga, tidak mungkin terulang lagi. Nikmatilah apapun momen yang kita rasakan saat ini. Itu adalah limit edition, hanya satu waktu, tak dapat kita nikmati di lain kesempatan. Melalui pesan ini, seringkali di antara kita menghabiskan hidupnya berfokus kepada masa lalunya. Maka apa yang akan dia dapatkan? Rasa kecewa yang akan dirasakan, karena masa lalu itu seringkali membuat kita tidak bisa menerima keadaan. Seringkali hal-hal yang pernah kita putuskan, kita menyesal.
kita merasa apa yang pernah kita putuskan di masa lalu adalah sebuah kesalahan. Ya, begitulah. Kemudian banyak juga di antara kita menghabiskan hidupnya untuk memikirkan masa depan. Maka apa yang terjadi ketika kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan terlalu berfokus kepada masa depan kita yang belum terjadi juga, maka hal itu akan membuat kita was-was. Kita akan dibuat waspada terus-menerus, sehingga kita lupa menikmati saat ini. Padahal kita tidak pernah tahu akhir dari hidup yang kita jalani. Kita tidak tahu 1 jam dari sekarang kita itu masih hidup atau tidak. Jangan bicara sebulan lagi, setahun lagi, atau progres yang terlalu jauh. Itu kalau menurut ajaran yang teman saya sampaikan, itu hanya sebuah kesalahan fatal dan kesia-siaan belaka. Contohnya saja, misalnya ada seorang ayah yang mana ayah tersebut sudah merencanakan banyak hal untuk masa depan anak-anak. Jadi si ayah ini dalam hidupnya banyak sekali menghabiskan energinya untuk mempersiapkan masa depan putra-putranya. Dia menabung, mengumpulkan harta dan benda untuk diwariskan kepada anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya, dengan harapan agar anak-anaknya nanti bisa memperoleh kedudukan di dalam masyarakat dan bisa membanggakan keluarga besarnya. Namun apa yang terjadi dalam kenyataannya, kadang-kadang takdir tidak sesuai dengan rencana si orang tua itu. Ternyata anak tersebut tidak berumur panjang. Bisa jadi anak tersebut akan mengalami musibah yang bukan hanya mengakibatkan cacat, bahkan bisa jadi bisa kehilangan nyawanya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut adalah kesia-siaan belaka. Begitulah tidak sedikit di antara kita yang berperilaku seperti itu. Maka tidak salah yang teman saya
sampaikan ini, bahwa hidup di masa lalu akan membuat kita kecewa, dan hidup di masa depan akan membuat kita was-was. Maka sebaiknya hiduplah di saat ini, karena saat ini adalah momentum yang sangat berharga. Apapun kondisinya, nikmatilah saat ini. Tangkap hal-hal baik yang ada di sekitar kita saat ini. Apa yang terjadi di masa depan, terjadilah. Itu adalah tanggung jawab kita di masa yang akan datang. Kita bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita saat ini. Oke teman-teman, jangan lupa terus bahagia. Ini perjalanan kita sudah cukup jauh rasanya ya. Kita sudah melewati beberapa kampung. Saat ini posisi saya sudah berada di wilayah mana ini? Ini kita berada di Sepatan ya. Kita ada di Sepatan. Ini alhamdulillah sore ini dalam keadaan mendung. Jadi suasananya nggak panas ya, jadi nggak terik, enak sekali cuacanya. Jadi perjalanan kita kali ini dengan diselingi tema-tema positif. Mudah-mudahan di antara teman-teman ada yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan kali ini. Akhirnya saya akhiri saja video kali ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.